Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan
penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Hari-hari ini Bapak Ibu bukan hari-hari yang biasa. Alkitab menasihatkan kita, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang bijaksana, yang selalu mencari kehendak Tuhan dan memahami setelah semua peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita adalah juga Allah berbicara kepada kita bahwa sungguh hidup kita ini adalah kehidupan yang hanya sebentar saja dia ada di dunia ini. Oleh karena itu kita bersyukur
kalau Bapak Ibu sekalian boleh ada di dalam acara ini. Dan mari kita nikmati hadirat Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Ini kesempatan yang indah bagi kita semua. Bawaku terbang tinggi. Saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kami datang Tuhan di sore hari ini. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Mari bawaku terbang tinggi. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujudku, segenap jiwa, ya Bapa. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Nama-Mu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Bawaku terbang tinggi, ya Bapa. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi semua awan agar sampai tata-Mu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat, pujian bagi-Mu. Sembah sujud, sembah sujudku, segenap jiwa,
Ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji, amin, namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Mari kita semua masuk dalam hadirat-Nya. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu, sembah sujudku, sembah sujudku, segenap jiwa, segenap jiwa. Ya Bapa, Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji namamu kudus, namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah namamu yang maha besar. Kau maha besar, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Semua makhluk angkat suara memuji. Amin, amin. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah namamu kudus, kuduslah. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami menyembah.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Muliakanlah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan. Segenap makhluk memuji-Mu ya Tuhan. Oh Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu ya Bapa, penyelamat hidup kami, penebus jiwa kami. Kaulah kekasih hati kami. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami rindu selalu di hadirat-Mu, kami rindu ada bersama-Mu. Engkau perlindungan kami, kekuatan jiwa kami, damai sejahtera kami. Engkaulah sukacita kami, pengharapan kami. Oh, kami sungguh membutuhkan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Bapa. Engkau Allah kami, penguasa hidup kami. Haleluya. Selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu Tuhan. Biar kami memiliki hati yang gentar akan kehadiran Tuhan. Kami memiliki hati yang sungguh menghargai akan Tuhan, menghargai kekudusan Tuhan, menghargai Engkau dengan sepantasnya. Sebab Engkau Allah kami, Engkau pencipta kami. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, Sang yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya
memandang wajah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, selalu di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanku. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Katakan, Kau yang kurindukan, Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Di sore hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu akan Tuhan. Biarlah Allah boleh memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Jumpailah ya Bapa setiap pribadi dalam rumah tangga masing-masing. Kami sungguh merasakan kehampaan tanpa Tuhan. Hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang keras bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, di mana kami boleh datang di hadapan Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, agar dalam hidup kami ini, kami hanya mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Engkau. Agar kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Biar hati dan keseluruhan hidup kami selalu haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami percaya kami akan dipuaskan oleh kebenaran. Biarlah Allah sertailah ibadah kami ini. Dan berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan serial khotbah kita pada minggu yang lalu dalam ibadah Exousia Bible Teaching. Kita masih dalam tema tahapan setelah kematian. Tetapi seperti janji saya minggu lalu, saya akan menjelaskan tentang tubuh kebangkitan. Jadi pada pertemuan yang ke-8 ini, saya akan membahas tentang tubuh kebangkitan. Mari kita mulai. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah, perhatikan ini, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar apa makna kebangkitan Kristus bagi kekristenan. Seperti Alkitab berkata tadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup dalam dosa. Artinya, semua kepercayaan kita kepada Kristus akan menjadi sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di bawah hukuman dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus menjadi dasar kepercayaan kita kepada Kristus. Karena tanpa kebangkitan, maka kita akan sulit untuk bisa memahami bagaimana iman Kristen itu dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena setiap orang pasti mati. Setiap orang pasti mengalami kematian. Tetapi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak mengalami kebangkitan. Artinya, apa yang kita percayai, apa yang kita imani dalam Kristus akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi ayat 20 berkata bahwa, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Berarti, kalau Kristus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu, kematian menjadi tidak menakutkan bagi orang percaya. Kenapa? Karena ada jaminan kebangkitan tubuh. Banyak orang belum memahami tentang kebangkitan. Banyak orang menganggap makna kebangkitan, kebenaran dari kebangkitan Kristus itu mungkin biasa. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus bukan peristiwa biasa. Tapi kebangkitan Kristus adalah dasar dan pengharapan iman Kristen. Nah, kematian bukan menjadi bencana bagi orang percaya, tetapi menjadi jembatan menuju kehidupan kekal. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kematian, kita akan dibangkitkan, kata Alkitab. Ini penting sekali. Ya, sekali lagi, ini penting sekali untuk kita pahami. Sangat penting. Karena setiap orang akan mengalami kematian. Tetapi bagi kita orang percaya, kita ada jaminan. Di balik kematian, maka akan ada kehidupan kekal. Sebelum kita mendapatkan kehidupan kekal, kita akan mengalami kebangkitan. Nah, kita lanjutkan. Kebangkitan menjadi dasar dan pengharapan iman Kristen. Karena tanpa kebangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Jadi tanpa kebangkitan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua pengharapan kita, bahkan pengharapan pada orang-orang yang berada di gereja mula-mula, pada abad-abad pertama ketika gereja mulai bangkit, maka itu menjadi sia-sia karena Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi faktanya, kebenarannya, Kristus
telah dibangkitkan 2000 tahun yang lalu dan mengalahkan maut. Ini harus dipahami dengan benar Bapak Ibu. Sehingga ketika seseorang memahami bahwa kebangkitan Kristus menjadi dasar iman Kristen, maka setiap orang memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Karena setiap orang akan mengalami kematian. Jika tidak ada kebangkitan, maka semua perjuangan kita menjadi orang percaya menjadi sia-sia. Tanpa makna kekal dan tanpa jaminan kehidupan kekal. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam surat-surat Paulus, ternyata yang membuat Paulus berpengharapan. Kenapa? Karena Paulus memahami bahwa ternyata Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan bukan hanya bangkit, tapi dengan tubuh kemuliaan dia naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Nah, nanti kita akan membahas tentang tubuh kemuliaan. Kebangkitan bagi kita orang percaya menjadi dasar pengharapan kekal. Ya, bukan dasar pengharapan di dunia fana. Kebangkitan bagi orang percaya menjadi kekuatan, semangat, dan energi kekal untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Kebangkitan bagi orang percaya memberikan kemampuan untuk menghadapi godaan dan kenikmatan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami dan mendasari keimanan kita kepada kebangkitan Kristus, yang dibalik kebangkitan itu setelah kita mengalami kebangkitan, kita akan terangkat ke surga, kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, dan setelah itu Tuhan Yesus akan membawa kita ke langit baru dan bumi baru. Maka dengar baik-baik, setiap kenikmatan yang kita lihat di bumi ini, di dunia fana ini, tidak akan bisa mengalahkan dan menaklukkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Kenapa? Karena kemuliaan yang Allah siapkan bagi kita bukan berlangsung 70 tahun, bukan berlangsung 100 tahun, bukan berlangsung 1000 tahun, tapi kemuliaannya berlangsung selama-lamanya. Kalau sudah sampai ke situ pemahaman kita tidak mungkin menukar kenikmatan dunia, kenikmatan kekal dengan kenikmatan dunia. Tidak mungkin Bapak Ibu, tidak mungkin. Ya. Nah, kematian menjadi tidak menakutkan bagi orang percaya karena ada jaminan kebangkitan tubuh. Nih, perhatikan ya. Jadi bukan hanya kebangkitan yang berhubungan dengan spiritual, tetapi ada kebangkitan tubuh. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kematian bukan bencana bagi orang percaya, tetapi menjadi jembatan menuju kehidupan kekal, karena setelah kematian ada jaminan kebangkitan. Ya. Mari kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 39. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan khususnya kepada Thomas, "Aku sendirilah ini." Karena ada murid yang masih meragukan. "Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging." Ya. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Yesus memberikan jaminan bahwa Yesuslah yang menjadi yang bangkit, dan hari itu ada beberapa orang yang meragukan. 11 murid tidak meragukan, tapi ada satu murid yang meragukan, yaitu Thomas. Maka Yesus bilang, dia meyakinkan bahwa aku ini bukan hantu. Dan perhatikan baik kalimat ini, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Berarti Yesus bangkit dengan tubuh fisik. Ini perhatikan baik-baik. Jadi Yesus bangkit dengan tubuh fisik Bapak Ibu. Kita baca ulang 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal, sebagai yang sulung. Ya, berarti orang-orang yang meninggal, dan nanti kita juga yang akan nanti kalau kita meninggal, ada pada waktunya kita akan dibangkitkan. Nah, ada dua jenis kebangkitan. Sebelum Yesus bangkit, perhatikan Bapak Ibu, maka kebangkitan-kebangkitan yang terjadi adalah kebangkitan sementara. Kenapa? Ketika mereka bangkit, ada peristiwa Yesus bangkitkan anak muda Nain dan lain sebagainya, dan akhirnya mati lagi. Ya, jadi ketika mereka mati, Yesus bangkitkan, mati lagi. Dan ada beberapa kejadian yang lain. Kalau kita membaca buku-buku dari Smith Wigglesworth membangkitkan, tapi setelah itu orang yang bangkit berapa tahun kemudian mati. Tetapi kebangkitan yang Paulus mau sampaikan di sini, itu bukan kebangkitan sementara, tetapi itulah kebangkitan kekal.
Artinya ketika kita mengalami kebangkitan seperti Kristus, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi ada dua macam kebangkitan. Kebangkitan sebelum kebangkitan Kristus itu adalah bangkit, setelah itu mati lagi. Ya, bahkan setelah kebangkitan Kristus, orang-orang gereja mula-mula dulu mati. Ada peristiwa-peristiwa di mana Paulus membangkitkan orang mati juga, ya. Tapi setelah bangkit, berapa tahun kemudian mati lagi. Tetapi kita nanti pada hari di mana kebangkitan seperti dalam 1 Tesalonika, orang percaya akan mengalami kebangkitan pertama. Orang yang tidak percaya, orang jahat akan mengalami kebangkitan kedua. Nah, orang percaya mengalami kebangkitan di kebangkitan pertama, itu setelah bangkit tidak akan mati lagi. Tidak akan mengalami kematian lagi. Karena ketika kita bangkit, kita diberikan tubuh kemuliaan. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita diberikan tubuh kemuliaan. Wah, luar biasa. Ya. Nah, kalau tubuh kemuliaan tidak mungkin mati lagi. Nah, arti Kristus menjadi yang sulung di antara orang-orang yang sudah meninggal, artinya hendak menegaskan sebagaimana Kristus telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga akan dibangkitkan. Fakta dan kebenarannya adalah Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Bukan cerita sejarah, bukan dongeng, bukan mitos. Tapi ini adalah fakta dan kebenaran. Tubuh kebangkitan tidak mengubah model wajah, karena Tuhan Yesus setelah bangkit, wajahnya masih dikenal oleh murid-muridnya. Jadi kalau ada yang tanya, apakah tubuh yang kita gunakan nanti berbeda dengan apakah wajah kita ini setelah mengalami kebangkitan tubuh itu kita berubah? Nggak berubah. Wajah tetap sama. Itu sebabnya murid-murid mengenal Yesus. Apa yang berbeda? Kualitas tubuhnya berbeda. Nanti saya jelaskan sebentar. Nah ini, apakah setelah dibangkitkan wajah kita berubah atau masih dikenal? Saya sudah jawab tadi ya. Jadi jelas, tidak berubah. Jadi kita saling kenal nanti. Ya, saling kenal. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Ya. Di surga kita akan saling mengenal, walaupun kita telah memakai tubuh yang baru atau tubuh kemuliaan. Jadi ada yang tanya, jadi kira-kira suami dan istri kalau di surga nanti saling mengenal? Mengenal. Jadi kita punya tubuh ini, itu diubah, tetapi kesadaran kita itu sama. Tetapi kualitasnya sudah kualitas kekal. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti dibangkitkan, ya orang percaya dibangkitkan pada kebangkitan pertama, itu hanya orang-orang yang selama hidupnya telah mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Telah mengenakan kodrat ilahi. Sudah tidak ada lagi potensi dosa dalam dirinya. Yang ada adalah potensi ilahi. Yang ada adalah pikiran-pikiran Kristus. Yang adalah perasaan-perasaan Kristus. Sehingga kualitas baik tubuh, jiwa, dan roh, itu kualitas yang sesuai dengan rancangan Allah semula itu. Kekal, karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebelumnya dalam dosa, itu rancangan kekal, tubuh pun kekal. Tetapi akibat dosa, maka tubuh menjadi fana. Dan akibat dosa kita mengalami kematian. Dan kematian itu sebenarnya solusi agar kita tidak menjadi seperti malaikat. Kalau malaikat, waktu dia berbuat dosa, tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena sudah sempurna. Nah, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki untuk kembali ke rancangan Tuhan semula. Ini luar biasa. Jangan dipandang sebagai kelemahan. Kematian bagi orang yang tidak mengenal Allah, itu menakutkan. Kematian bagi kita orang percaya, itu jembatan menuju kehidupan kekal. Maka ketika orang percaya memahami bahwa ada jaminan kebangkitan dalam Kristus, kita tidak perlu takut dengan kematian. Seharusnya demikian. Ya. Kebangkitan tubuh ini adalah kebangkitan fisik. Jadi bukan kebangkitan roh saja, kebangkitan fisik. Karena Thomas mencucukkan tangannya ke dalam lubang bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Nah, dapat bersentuhan. Jadi kalau kita tanya, ini saya masuk langsung ke sini aja. Ciri-ciri tubuh kebangkitan, perhatikan di sini. Ciri-ciri tubuh kebangkitan dapat bersentuhan dengan alam atau fisik, atau benda-benda materi, atau dapat dirasa. Jadi ketika kita memegang itu ada terasa, Bapak Ibu. Jadi bukan kosong. Jadi itu fisik, namanya fisik ya, seperti sekarang ini. Tetapi kualitas tubuhnya sudah berbeda. Ciri yang kedua dari tubuh kebangkitan adalah dapat menikmati makanan dan minuman. Buktinya
Yohanes pasal 21 ayat 13-15. Tuhan Yesus pun setelah bangkit masih makan ikan bakar, ya. Masih makan, berarti kita punya tubuh ini, dia punya sistem itu tetap sama. Hanya kualitasnya tidak tunduk pada dosa. Hanya kualitasnya tidak bersifat mana, tapi bersifat kekal. Nah, Anda bayangkan tubuh seperti apa ya? Dan kalau kita baca dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, maka setelah dia menempatkan diri kepada murid-murid dan kepada ratusan orang lainnya, maka Tuhan Yesus terangkat ke surga, bukan hilang, bukan lenyap, terangkat dan dilihat oleh pandangan mata mereka. Berarti ini fisik, dan berarti Yesus tidak menuju kepada dunia yang nggak jelas. Jelas terangkat ke surga. Terangkat ke surga. Itu kata Alkitab. Dan tubuh seperti apakah kualitasnya sehingga tubuh kemuliaan itu bisa mengangkat manusia itu ke surga nanti. Waduh, luar biasa. Dan demonstrasi itu sudah demonstrasi oleh tubuh kemuliaan Kristus. Dan tubuh yang sama itulah yang akan kita kenakan nanti. Waduh, luar biasa. Jadi tubuh Tuhan Yesus dapat dipegang. Sama nanti. Kalau kita dibangkitkan, tubuh kita pun fisik dapat dipegang dan diraba. Ya. Nah, dalam Filipi pasal 3, 20-21, Paulus menegaskan bahwa tubuh kebangkitan kita serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Serupa, Bapak Ibu. Hal ini memberikan pengharapan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Jadi tubuh kita ini serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Jelas sekali ciri-cirinya. Ini dahsyat, Bapak Ibu. Ya, saya bayangkan ketika saya dibangkitkan, saya terangkat, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Karena Tuhan Yesus tidak turun ke bumi. Kita yang menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dengan tubuh kemuliaan yang tidak tunduk pada kematian, yang tidak tunduk pada sakit penyakit, yang tidak tunduk pada penderitaan, yang tidak tunduk pada dosa. Wow. Karena kewargaan kita, ini Filipi 3:20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita. Perhatikan ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya. Bukan saya ngomong, ini Alkitab ngomong. Sekali lagi saya bacakan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, ya, yang penuh dengan dosa itu pasti hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kalau tubuh kita ini nilainya hina, tapi kalau tubuh kemuliaan nilainya kekal. Tubuh fana, tubuh dosa nilainya fana, sedangkan tubuh kemuliaan nilainya kekal. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Waduh. Luar biasa, Bapak Ibu. Akhir dari kehidupan kita bukanlah di kuburan atau krematorium. Sekali lagi, akhir dari kehidupan manusia bukanlah di kuburan atau di krematorium. Kita nggak berakhir ketika tubuh kita dibakar, dikremasi. Banyak orang yang masih percaya, ya. Banyak pertentangan. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kita boleh dikremasi nggak kalau kita mati? Ada yang bertanya, Pak Pendeta, apakah kremasi itu dengan kita tanam di dalam tanah itu ada perbedaan? Saya jawab, tidak ada perbedaan. Kenapa? Itu mau baik yang kremasi maupun yang di dalam tanah, semua itu akan selesai, akan kembali ke tanah. Anda bayangkan kalau dikremasi pasti akan jadi abu, betul? Pasti jadi abu. Dan kalau kita tanam juga sama. Tapi ini kan pertentangan. Bagi saya itu tidak mayor, bagi saya nggak mayor. Intinya adalah jaminan bahwa nanti kalau kita mati ada jaminan kebangkitan. Mau nanti itu ada orang-orang yang sudah dikremasi atau seperti para rasul-rasul dulu. Gereja mula-mula banyak orang yang dibakar kok, sama. Ada yang dibakar. Apakah mereka tidak dibangkitkan? Tetap dibangkitkan. Mau mati dengan cara kremasi, dengan cara ditanam, dengan cara meledak di udara, dengan cara tenggelam di laut, atau dengan model mati seperti apa? Nggak penting. Yang jelas adalah di balik kematian, setelah kematian, ada jaminan kebangkitan tubuh fisik bagi orang percaya. Maka penting untuk kita sadari bahwa sebelum kita akan mengalami kematian, harus dipastikan bahwa kita harus yakinkan kepada diri kita bahwa kita akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama, bukan pada kebangkitan kedua. Catat ini.
Bedanya apa, Pak? Kalau kebangkitan pertama, kalau kita orang tergolong dalam kebangkitan pertama, maka kita adalah orang-orang percaya yang akan memiliki tubuh kemuliaan. Tetapi kalau kita tergolong pada kebangkitan kedua, tolong perhatikan baik-baik, maka kita tidak akan memiliki tubuh kemuliaan dan tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal bersama Kristus di kerajaan Allah selama-lamanya. Maka mulai hari ini kita harus serius mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki tahap kematian. Karena semua orang pasti mati. Tetapi tidak semua orang akan mengalami kebangkitan pertama. Semua orang akan dibangkitkan, tetapi tidak semua orang akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Karena jelas perbedaannya. Hanya orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Bukan dapat emas, bukan dapat uang, bukan dapat tanah beribu-ribuan hektar, bukan dapat harta kekayaan. Tapi satu, kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Bayangkan itu Bapak Ibu. Karena tanpa tubuh kemuliaan, kita tidak bisa diizinkan bersama-sama Kristus. Kita tidak bisa menyongsong Tuhan di angkasa. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Kristus di kerajaan Allah, di rumah Bapa. Maka hari-hari ini, kita betul-betul terus mempersiapkan diri. Lebih serius lagi Bapak Ibu. Lebih serius. Kalau ada masalah-masalah kecil, jangan diperbesar. Kalau kita sakit hati, jangan meminta Tuhan untuk menjamah dia dan minta maaf sama kita. Tidak perlu. Kalau kita sakit hati, kita yang sendiri yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan sakit hati kita. Dan ada solusi. Tuhan sudah kasih solusi. Apa obat sakit hati? Cuman satu, mengampuni. Amin. Mengampuni aja. Banyak orang belum mengerti ya. Ketika dia hidup dalam sakit hati, dalam kekecewaan, dalam kepahitan, kebencian, dia pikir cuma masalah sakit hati saja. Itu sangat berpengaruh dengan tubuh, kesehatan kita. Sangat berpengaruh. Makanya, orang itu akan memiliki kesehatan yang baik ketika jiwanya, hatinya selalu hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Berapa lama sih kita hidup? Paling tinggi 70 tahun, 80 tahun. Ada juga yang 20 tahun mati kok. Artinya begini, kematian itu pasti. Tapi kesembuhan belum pasti. Maksudnya begini, kalau kita doain orang sakit, belum tentu dia sembuh. Tapi kalau mati pasti. Entah hari itu, atau besok, atau lusa, tahun depan, 3 tahun depan, atau 10 tahun depan. Artinya semua orang akan mengalami kematian. Artinya kematian itu tidak dapat dihindari oleh siapapun. Nah kalau kematian tidak dapat dihindari, kenapa kita mempersiapkan hidup dengan sungguh-sungguh? Supaya kita tergolong masuk pada kebangkitan tahap pertama. Itu kebangkitan orang-orang percaya yang akan menerima tubuh kemuliaan. Dan itu tidak bisa diberikan oleh dokter manapun. Tidak bisa diberikan oleh ahli manapun. Tubuh kemuliaan tidak dapat diciptakan oleh siapapun manusia. Nggak bisa Bapak Ibu. Jangankan tubuh kemuliaan. Roket pesawat aja yang bisa membawa manusia dari bumi ke surga nggak ada sampai sekarang. Nggak bisa. Paling tinggi ke Mars. Paling tinggi ke Mars. Nggak bisa membawa manusia ke surga. Teknologi manapun nggak bisa. Tetapi kita orang percaya yang serius hidup, yang selama hidup melakukan kehendak Allah, yang selama hidup berjuang untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang selama hidup berjuang mempersembahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh hanya untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan bahwa ketika kita dibangkitkan, Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan. Waduh, saya menantikan itu Bapak Ibu. Luar biasa. Kita akan dibangkitkan dan memiliki kehidupan dengan tubuh yang baru, di langit yang baru, dan bumi yang baru. Wow. Kematian bagi orang percaya adalah perpisahan sementara. Jadi kalau kita pun nanti mati, harus dipahami, ditanamkan dalam pikiran batin kita, bahwa itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Ya. Suatu hari nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di surga, dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita akan bertemu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Saya ingin memberikan satu perenungan di akhir khotbah saya. Setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai. Setiap kita. Ada ibu-ibu, ya, ketika suaminya meninggal, ya, jenazah suaminya akan dimasukkan ke liang lahat, dia pengen ikut ke liang lahat. Mau ditanam masing-masing, mau ditanam juga sekalian dengan suaminya. Tapi kan suaminya udah meninggal, dia masih hidup. Kenapa dia bisa mau ikut? Dia bilang, saya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Seolah-olah suaminya pemilik roh kehidupannya. Itu baru masalah suami dan istri.
yang hidup bersama-sama 20-30 tahun. Dan itu pun sudah nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Sudah tahu, perpisahan kita dengan orang kita cintai, itu pun sudah menyulitkan, menyusahkan, menyedihkan. Anda pernah bayangkan nggak? Terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kenapa perpisahan dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan itu menjadi penderitaan yang paling berat dan paling tragis? Karena roh kita itu pemiliknya Tuhan. Nah, kalau roh kita pemiliknya Tuhan, pasti roh kita ini pengen kembali. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Karena yang bisa Tuhan izinkan bersama-sama dengan Tuhan di surga adalah orang-orang yang selama hidupnya sama dengan kehidupan Kristus. 1 Yohanes 2:6. Barang siapa berkata ia ada dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib Bapak Ibu. Wajib. Ini wajib, jelas sekali. Bukan bilang boleh iya, boleh enggak. Ini wajib mutlak. Jadi kalau orang selama hidup tidak sama dengan kehidupan Kristus, dia tidak mungkin diizinkan Tuhan ada di sorga bersama-sama dengan Kristus. Dan itu adalah perpisahan yang sangat berat dan menyakitkan. Itulah penderitaan yang paling tragis ketika manusia terpisah dengan Allah selama-lamanya. Bayangkan, manusia yang saling menyangsi aja kalau terpisah, itu sakitnya minta ampun. Tapi akan lebih menyakitkan dan lebih menderita ketika manusia terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Sebelum kita terpisah dengan Tuhan selama-lamanya, inilah kesempatan yang paling baik. Kesempatan ini yang paling baik. Kita perbaiki setiap kesalahan kita, kekurangan kita. Kita persiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Sekarang ini, Anda yang sakit hati, hidup dalam kepahitan, kebencian, ampuni sudah. Yang hidupnya hanya untuk memuaskan keinginan dirinya, Anda bertobat, harus bertobat. Akhiri semua jalan hidup yang bukan jalan hidup Kristus. Jalan nih, hidup di mana jalan yang Yesus jalani, yaitu Via Dolorosa. Kalau kita menderita karena Kristus, di ujungnya ada kemuliaan kekal. Kalau kita berbuat yang benar, tapi kita difitnah, kita dibully, kita dicurigai, atau mungkin kita diperlakukan tidak adil, tidak masalah. Tuhan pasti berikan kekuatan. Tuhan pasti berikan kesabaran, ketekunan kepada kita untuk bisa menghadapi segala macam persoalan hidup. Jangan pernah menyalahkan siapapun ketika kita ada persoalan. Jangan pernah menukar perjalanan iman kita ini dengan kenikmatan dunia. Jangan pernah membatalkan setiap apa yang kita telah terima dari Tuhan. Perjalanan iman kita tidak boleh dibatalkan dengan keinginan-keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Jangan pernah tertarik dengan kenikmatan dunia ini. Jangan, Bapak Ibu. Jangan. Ya, saya lanjutkan sedikit dulu, ya. Nah, jadi suatu hari nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di surga yang kekal. Itu pasti, Bapak Ibu. Dalam pengakuan iman rasuli, hal kebangkitan menjadi salah satu butir. Kebangkitan tubuh menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jadi jelas sekali, ya. Pertanyaannya, apakah yang dibangkitkan dari diri manusia? Yang dibangkitkan bukan hanya tubuh jasmani, tetapi kesadarannya. Jadi bukan tubuh jasmani saja yang dibangkitkan, tapi kesadaran kita dikembalikan. Maka itu sebabnya kalau kita baca, ketika di Firdaus, itu mereka saling kenal. Jelas sekali. Dan ketika kita dibangkitkan, maka Yesus kenali orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Jelas kesadarannya kembali, ya. Karena daging dan darah yang kita kenakan saat ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena mengandung dosa. Dan yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Pemberian pada hakikatnya adalah pemberian tubuh kemuliaan atas kesadaran manusia itu pada jiwa dan rohnya. Jadi kesadaran itu ada dalam jiwa dan roh. Dan itu juga yang dikembalikan normal. Yang dikembalikan setelah kita mengalami kebangkitan. Inilah pengharapan kita, yaitu tubuh kemuliaan seperti yang Alkitab katakan. Wah, luar biasa. Paulus menyebut tubuh fana ini sebagai tubuh yang hina. Ya, tetapi tubuh baru nanti adalah tubuh yang mulia, yaitu tubuh yang serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Wow, dahsyat. Perbedaan tubuh hina dan tubuh fana. Tubuh fana dapat mengalami proses penuaan. Tubuh fana dapat mengalami pembusukan. Tubuh fana rentan dengan sakit penyakit. Dan tubuh fana tubuh duniawi yang kita kenakan hari ini. Tapi satu hari nanti, ketika kita dibangkitkan, maka tubuh kita akan diubah, diganti dengan tubuh kemuliaan. Wow. Ya, saya lanjutkan.
Tubuh fana akan mengalami aus, mati, dan binasa. Tubuh fana dibatasi dengan waktu. Tubuh fana akan kembali ke tanah. Perhatikan ini. Nah, sedangkan tubuh kemuliaan tidak dapat binasa. Tubuh kemuliaan tidak mengalami kematian. Tubuh kemuliaan memiliki kualitas tubuh yang berbeda dengan tubuh fana, yaitu kualitasnya kualitas tubuh kekal. Dan tubuh kemuliaan adalah tubuh surgawi yang akan kita kenakan nanti. Sehingga kita tidak mengalami sakit penyakit, penderitaan, kita tidak mengalami penuaan, dan tidak ada dosa yang menguasai kita. Nah, minggu depan saya akan bahas tentang surga. Minggu depan, Bapak Ibu. Jadi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat Exousia Bible Teaching pada hari ini. Roh Kudus melanjutkan setiap kebenaran yang hamba sampaikan. Yakinkan kami bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kami, karena semua kami akan mati. Tapi kami berterima kasih, bersyukur, karena ada jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Dan kami ingin termasuk pada golongan kebangkitan pertama. Sehingga kami mendapatkan tubuh kemuliaan yang dari Tuhan. Sehingga kami dapat dilayakkan masuk tinggal bersama Kristus di kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching. Berkati Tuhan. Kalau ada penderitaan, pergumulan, kesulitan, bicara kepada mereka Roh Kudus bahwa semua ini akan berakhir. Setiap persoalan kami akan berakhir. Setiap penderitaan kami di bumi akan berakhir. Setiap penderitaan sakit penyakit tubuh kami akan berakhir. Ada jaminan pengharapan. Ada satu pengharapan besar, yaitu Tuhan menyediakan kebangkitan dan tubuh kemuliaan pada hari di mana kami dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Bapak Ibu mau diangkat tangan dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pertolongan, pemeliharaan, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Shalom. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku. Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku. Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku.
Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidup.